Oke, baik. Selamat datang anak-anak dalam pembelajaran geografi, yaitu pengertian dan ruang lingkup geografi. Nah, indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar 3.1 itu yaitu yang pertama 3.1.1 mengemukakan pengertian geografi dari para ahli. Kemudian 3.1.2 mengidentifikasi ruang lingkup geografi berdasarkan pengamatan. Nah, kita lihat definisi geografi menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Bintarto. Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan manusia atau makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Nah, yang berikut menurut seminar lokal di Semarang, itu geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, menurut Immanuel Kant, geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Kemudian yang berikut menurut Paul Vidal de la Blache, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi dilakukan manusia terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Nah, kita lihat aspek-aspek ruang lingkup geografi. Ada aspek fisik, itu meliputi gejala-gejala alam di permukaan bumi. Nah, aspek fisik geografi ini mengkaji segala fenomena geosfer yang mempunyai kehidupan manusia, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Itu contohnya itu seperti topologi, abiotik, dan biotik. Nah, yang berikut adalah aspek sosial. Itu meliputi segala aktivitas kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, aspek sosial ini meliputi atau berkaitan dengan geografi mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer, yang dimana meliputi aspek antropologis, politis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia atau kebudayaan. Kemudian aspek regional itu mempelajari topik yang mencakup wilayah tertentu. Nah, di permukaan bumi ini dibagi menjadi tiga menurut lingkungan hidup, yaitu lingkungan fisik atau lingkungan abiotik, kemudian lingkungan biologis atau lingkungan biotik, dan lingkungan sosial. Nah, ini merupakan skema ruang lingkup studi ilmu geografi. Nah, ini di mana bahwa geografi itu sudah kita tahu bahwa mempelajari segala fenomena yang terjadi di geosfer atau di permukaan bumi, yang dimana ada bagian-bagiannya. Yang pertama kita lihat litosfer. Litosfer ini disebut juga dengan kulit bumi atau lapisan bumi, yang dimana di dalam litosfer itu adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah, yang dimana dipelajari dalam cabang ilmu ini. Ada geologi, geomorfologi, ilmu tanah, mineralogi. Nah, geologi ini berbicara tentang batuan, geomorfologi ini berbicara tentang permukaan bumi atau bentuk permukaan bumi serta proses pembentukannya. Sedangkan kalau geografi tanah atau ilmu tanah itu mempelajari tentang sifat karakteristik tanah dan persebarannya di permukaan bumi serta pemanfaatan tanah untuk penduduk. Sedangkan untuk mineralogi itu berbicara tentang persebaran mineral di permukaan bumi. Nah, kemudian kita lihat yang berikut ialah hidrosfer atau biasa disebut dengan lapisan air. Nah, hidrosfer adalah lapisan air antara lain sungai dan laut, danau, dan air tanah.
Nah, di dalam cabang ilmu ini hidrologi mempelajari tentang segala air di permukaan bumi atau di daratan, sedangkan oceanografi di lautan. Kemudian kita akan lihat yang berikut adalah atmosfer. Nah, atmosfer ini adalah lapisan udara yang dimana membentuk iklim dan cuaca, atau di dalam cabang ilmunya adalah meteorologi dan klimatologi. Kalau meteorologi, klimatologi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya serta pengklasifikasian dalam suatu kelompok iklim. Kalau meteorologi itu pada cuaca dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian kita lihat yang berikut adalah biosfer. Nah, biosfer ini adalah lapisan kehidupan, meliputi kehidupan hewan atau binatang dan tumbuhan. Yang dimana di dalam cabang ilmunya ada biogeografi dan ekologi. Nah, kalau ekologi ini berbicara tentang lingkungan hidup, sedangkan kalau biogeografi itu berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup seperti hewan-hewan yang ada di permukaan bumi. Nah, kemudian kita lihat yang berikut adalah antroposfer. Nah, antroposfer ini berbicara adalah dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi. Itu termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, yang dimana dibicarakan dalam geografi penduduk, geografi ekonomi. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana ruang lingkup itu mempengaruhi, di mana adanya wilayah atau region dan georegional. Ini sangat mempengaruhi atau sangat mempengaruhi satu sama lain, yang dimana di dalam ruang lingkup itu tentu ada yang namanya wilayah dan pembagian-pembagian wilayah di dalam satu cakupan yang namanya geografi regional. Nah, di sini akan kita bahas juga mengenai objek material dan objek formal. Nah, objek material dan objek formal ini berkaitan dengan objek studi geografi. Karena untuk objek material itu seperti yang tadi Ibu sebutkan, ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Itu merupakan objek material geografi. Nah, sedangkan kalau objek formal itu merupakan objek atau cara pandang atau pendekatan dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Nah, gejala itu baik berupa keadaan fisik maupun keadaan sosial. Jadi dalam kajiannya itu di mana bahwa pendekatan-pendekatan itu dikenal sebagai pendekatan keruangan. Itu menurut Peter Hager. Selain itu juga dalam geografi itu juga dikenal dengan pendekatan kelingkungan dan pendekatan kompleks wilayah. Jadi dalam kajian geografi itu menjelaskan tentang persebaran kehidupan atau fenomena-fenomena yang terjadi pada permukaan bumi atau pada bidang-bidang yang dikaji, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer, yang kemudian akan dikaji melalui pendekatan-pendekatan yang tadi Ibu jelaskan mengenai objek formal. Jadi objek material dan objek formal ini saling memiliki keterkaitan atau timbal balik. Oke, baik anak-anak. Jadi penjelasan Ibu mengenai materinya cukup, dan silakan lihat tugas ini dan kerjakan ya. Oke, selamat bekerja.